Jose. Masalah Lita Gading ngebully Safea dengan alibi edukasi bun, padahal kan dia psikiater. Iya, bundanya belum lihat VT-nya langsung, nggak bisa komentar sayang. Bakso Kumanikmir, ibu fashion bun, ibu VS bun, ibu VS bun, ibu VS bun. Maksudnya apa sih lu? Bun bahas kucing yang terlibat pemerasa. Kan gue bilang kalau kucing ngandung itu lagi ngandung beban, ngerti nggak? Kalau kucing lahiran baru itu dia bebannya hilang. Nggak ngerti kalian. Gue tanya sama kalian, kalau kalian lagi hamil rasanya capek nggak, lelah nggak? Iya kan? Walaupun lu menikmati menjadi seorang ibu, tetap aja lelah. Mengandung itu capek, iya kan? Ngendayat, gendoyot 9 bulan. Sama kucing juga, ngerti nggak lo? Ya. Jadi bukan suatu hal yang baik kalau menurut bunda, ngerti nggak? Kalau kucing lahiran baru tuh, gitu. Ibu Fitri yang ngamuk sama Dokpeng, ya iyalah, biarin aja suruh berantem tuh berdua. Bunda si Falak merong-merong kenapa? Perasaan nenek Tesong berebo sendiri ternyata demo di Beyong. Ya kan ada Fitri lewat, bener juga tuh dia komentar. Orang lagi di persidangan itu kan lagi kena masalah, ya dong, lagi dirundung kesedihan, gitu loh. Tapi yang enggak juga sih, kalian aja ya para bujer-bujernya, para pengikutnya sedih, kasihan. Padahal NM sendiri seneng-seneng aja tuh, ya kan, joget-joget, ya kan, mau sidang aja seneng-seneng, manggil herdu, ya kan. Jadi kasihan para kena prank, tau nggak lo? Pada kena prank kalian, emberan, ya kan, kena prank. Basu break bun, kan gue bilang, gue tuh nggak yakin, tau nggak lo? Ya, gue tuh nggak yakin ya, ini nggak yakin ya. Curiga boleh dong, ngerti nggak? Gue nggak yakin kalau dia tuh ikut sedih, ngerti nggak? Ya, dengan masalah ini, ngerti nggak sih lo? Ya kan, masa orang lagi sedih dianya joget-joget bikin VT, seneng-seneng gimana sih? Gitu. Iya Bunda Ruth, ini rambut baru. Kalau yang itu satu untuk selamanya, gue curiga dia tuh penyesalan, tau nggak? Aduh, gara-gara gue suruh, akhirnya dia masuk penjerong, ngerasa berdosa, ngerti nggak sih lo? Ini perasaan gue ya. Jadi seperti itu. Tangisannya tuh tangisan penyesalan, ngerti nggak? Ya, tangisan penyesalan. Ini gara-gara gue yang nyuruh dia begana begini begitu. Akhirnya dia nurutin apa yang gue mau. Ternyata akhirnya dia masuk penjerong. Akhirnya anaknya begana begini begitu. Gitu loh, ngerti nggak? Ya, itu sih pendapat ya. Ini kecurigaan gue. Iya dong. Gitu loh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bunda. Amin. Bener gak sih guys? Ya kalau masalah takut sih itu udah nggak, bukan rahasia umum lagi ya, gitu loh. Tinggal nunggu aja. Persidangan kan nanti dibuka umum tuh. Bagaimana dia di dalam permasalahan itu ikut andilnya seberapa banyak, gitu loh, ngerti nggak? Seharusnya memang gini loh ya. Ini sorry, kita memang di satu masalah beda dengan yang lain. Cuma kan gini, misalkan ada orang nipu, nih kan, nipu nih. Ada beberapa orang yang ada yang dalangnya, ada yang eksekutor, ada yang ini itu kan berarti terlibat dong semuanya. Harusnya masuk dong semuanya, ngerti nggak sih? Gitu loh, ya harusnya sih. Kalau menurut Bunda ya, kalau menurut Bunda itu ya, gue bukannya ini kan di kasat mata Bunda orang bodoh gitu, ngerti nggak? Itu seharusnya ya terlibat gitu, karena ada sebab dan akibat, ngerti nggak sih? Kenapa si RG itu datang ke NM? Kan gara-garanya juga kan di sarannya atas dokter O, ngerti nggak sih? Ya kan? Gitu loh, minta petunjuk, minta arahan, diarahin lah ke sana, udah begana begini. Itu kan berarti kan
sama dengan ada andil gitu loh. Apa itu Bun? Ini jadi menarik Bun. Sidangan apalagi LP Bu harus udah masuk dan banyak yang di LP. Harus dipanggil, iya nanti pasti sayang, kan nanti kan saksi-saksi kan dipanggil. Balon biru Bun, makasih sayangku, welcome. Ya nanti kan di persidangan kan ada jalan ceritanya. Nanti kan diungkap di situ, seharusnya pasti ada panggilan gitu. Pasti kan dipertanyakan, iya gitu. Si Dokpeng ngeles mulu, tuntut dong, tuntut, iya. Jadi ya lucu ya, udahlah ya, pengikutnya nggak usah sedih-sedihin, nggak usah kasihin-kasihanin, yang kasihin tuh kalian ya. Orang dia juga happy-happy aja kok, joget-joget, happy di penjerong, ngapain kalian kasihan-kasihan? Intinya kalau junjungannya nanti divonis salah, bala-balanya nggak terima, alasannya dibayar, ya itu udah basi. Itu udah biasa sayang. Di suatu masalah ya yang menang kegirangan, ya kan? Yang kalah pasti protes. Itu semuanya, nggak usah jauh-jauh lah di dalam pemilihan, kayak pemilihan presiden, ya kan? Bupati, gubernur, apapun itu, pasti yang kalah merasa dicurangin, ngerti nggak sih ya? Itu nggak aneh, ngerti nggak sih gitu. Waalaikumsalam, Bunda rapotnya bagus, suka, makasih. Suka nggak suka, sayang nyeret nggak nyeret ya, tetap di situ ada jalan cerita, kan begitu dong, kronologis ya. Kronologisnya kan pasti nanti kan RG itu kan bercerita asal muasal. Lu bisa sampai mengeluarkan 2M itu asal muasalnya bagaimana? Nanti kan diceritakan. Iya dong. Disitulah nanti gitu loh, ya kan? Iya Pak, saya disarankan oleh dokter O untuk menemui NM. Anak ini begini begitu. Nanti kan ada jalan cerita. Nah nanti dimintain keterangan, kan begitu. Orang lagi sidang nenek tesot joget-joget kayak. Iya itu secara tidak langsung dia menunjukkan jati dirinya. Kalau dia tuh sebetulnya berbahagia di atas huru hara ini. Ngerti nggak lo? Ya. Malam Bunda. Jadi itu menunjukkan sebetulnya dia berbahagia di atas huru hara ini. Girang banget Mami. Ya girang gak girang sayang. RG udah bener laporin NM biar gak huru hara terus. Malam Bunda juga. Malam juga. Ngelek gak guys? Florencia. Malam malam juga. Emang karma apa itu GC semanis kurma ya Bun? Karma GC apaan satu? Iya. Aduh. Dokpeng tukang huru hara malah collab sama NM, malah jadi rame sampai ke penjerong emberan. Sebetulnya kalau diruntut-runtutnya emang
yang namanya musibah, cobaan itu nggak ada di kalender. Ya emang kalau dirutut-rutut jalannya itu asal muasalnya itu gara-gara munculnya si Dopeng di TikTok, tau nggak lo? Jalannya lewatnya begitu, tau nggak ya? Emang udah garis tangan, ngerti nggak sih? Garis tangannya harus begitu. Bunda cantik banget mukanya, kinclong, makasih. Itu mah karma Bunda, banyak hati yang tersakiti dengan mulut Nikibul. Betul. Betul. Iyalah, dia kan kalau maki-maki orang kan asal aja ngejeblak. Kan fakta. Iya, gara si Doktil, tau gak si Doktil? Gara-gara Doktil muncul di tok-tok, iya kan? Akhirnya ilmunya dia tuh ya dipakai, iya kan? Sama NM buat meres-meres lemon. Akhirnya apa? Iya kan? Coba kalau nggak ada Doktil muncul di permukaan, kayaknya enggak. Tapi ya kalau balik lagi cerita, ya itulah kehidupan, ya kan? Itulah garis tangan kehidupan seseorang. Jalannya harus begitu, tau nggak? Iya, semua ada waktunya Bun, betul. Jadi kita mau menghindar seperti apapun, ya mau bagaimana lagi kan gitu. Sindikat mereka Bun, ya nanti sindikat atau tidak nanti pengadilan lah yang akan membuktikan ya. Gitu loh. Tapi kalau pendapat Bunda sih ya memang ya termasuk sindikat gitu loh, ngerti nggak? Ada yang mereview, ada yang mengarahkan, ya kan? Ada yang meminta uang, ya kan? Ada yang koar-koar di medsos untuk bikin jatuh down mental seseorang, kan begitu. Yang pasti kakak NM pasti bebas, amin. Semoga doa lu dijabah ya, Gracela Davani ya. Doktip dicuekin, NM gak usah suruh datang di sidangnya. Ya di situ aja udah jelas. Kita kalau orang yang cerdas paham ya. Dengan dia mengeluarkan statement seperti itu berarti ada udang di balik bakwan. Ngerti nggak? Ada kekecewaan. Ada kekecewaan NM terhadap Doktil, Dokter Itil. Ya, ada kekecewaan sama Doktil, Dokter Itil. Ada udang di balik bakwan. Tesot lagi cakar-cakaran sama Lita Gading Bun. Masa? Bun, kok nggak sopan ngomongnya? Ya maaf. Bercanda lah. Jangan serius-serius amat. Maaf ya, maaf. Slow Bun ya, maaf ya. Owner apa itu? Deskin Derma dulu juga diperas Bun. Deskin yang mana? Diperas sama siapa Angel? Pecah kongsi Bun, betul. Iya. Jadi ada kekecewaan, ngerti nggak ya? Jadi tanpa harus mengorek-ngorek jauh-jauh ya, keluar sendiri kan dari mulutnya NM. Si Satria PS Tesa siapa yang menang Bun? Alah, itu mah gimmick sayang. Daviena kali Bun. Oh rambut baru nih Bun, emberan gitu ya. Kadang gue bingung ya sama ternak-ternaknya loh. Mungkin belain mati-matian kalau cuma hanya satu
satu owner yang diminta uangnya gitu ya, mungkin kita bisa paham lah. Lah kalau ini kan ada beberapa owner yang dimintain duit, ngerti nggak sih, paham nggak sih gitu loh, iya kan? Apalagi sama Daviena sampai disuruh jual itu mobil Lamborghini. Ngerti nggak sih? Parah banget kan? Maling aja maling nih, rampok. Belum pernah loh ada maling suruh sampai ngejual-jual harta benda, ambil aja. Ini orang udah nggak nawar, jangan segitu dong. Gue nggak ada uang, anak gue masih kecil. Ah, lu pura-pura ini, lu jual aja tuh Lamborghini lu. Lu siapa? Udah minta duitnya, maksa suruh jual Lamborghini lagi. Lu kira beli Lamborghini tuh pakai daun, pakai duit, ya? Daviena juga cari duitnya itu sama aja, kita aja yang lihat enak, ya kan? Daviena yang kerja sama aja, sayang jungkir balik ya, pala kaki buat pala, pala buat kaki, ngerti nggak sih? Orang nyari duit itu nggak ada yang gampang ya, nggak ada, gitu loh. Ya, lu lihat Timothy itu, yang mau kaya itu harus kerja keras, kerja dan kerja. Selama 10 tahun dia tidur cuman dari jam 3 sampai jam 9 atau jam 10 siang, berarti 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antara 6 atau 7 jam selama 10 tahun itu dia kerja keras. Jadi nggak ada yang namanya orang nyari duit itu tuh gampang. Enak yang meres, yang minta tinggal nunjuk ya kan. Bener nggak? Gitu loh. Nah terkadang di situ tuh para bujer-bujernya tuh, para junjungannya itu nggak paham gitu loh, iya kan? Sampai orang disuruh jual mobil, jual Lamborghini, parah nggak sih? Ya walaupun memang belum pindah itu duit sepeser pun mungkin ya, tapi kan secara logika kalau Daviena-nya nurutin apa yang dia mau kan pasti itu terjadi, bener nggak? Ya. Dokter O sama R bagaimana bun? Nggak tahu sayang, mungkin udah menikah barangkali. Tesot itu nangis betul apa nangis-nangisan bun? Nangis-nangisan itu sayang, barangkali. Air mata buaya. Daviena lain, orang lain bun. Owner ekstrim Derma pun di Google. Masa nggak tahu deh bunda? Iya, gitu loh. Kita ya kan nyari 500.000 aja udah kayak jungkir balik, pala buat kaki buat pala. Ini 15 miliar ya kan, nggak ada uang, jual tuh mobil Lamborghini lu, enak banget. Apa itu? Oh dipanggil nggak jadi. Sakti pun sidang besok. Emang ada sidang besok? Tessa masuk TV bun, garda terdepan bun, NM. Iya, senjata makan tuan, betul. Tapi aneh ya, kok bisa ya orang demo di pengadilan pas sidang. Orang demo tuh harus ada izin dulu loh, ya. Orang mau demo itu harus izin. Nah nggak tahu tuh ada izin nggak tuh dari pihak kepolisian, tahu nggak ya? Ngerti nggak? Bun jangan bahas mereka lah bun, lucu-lucuan aja kita bun. Nggak apa-apa lah. Demo bayaran kali bun, nggak tahu dah. Kalau bunda nggak lihat langsung nggak bisa bilang bayar apa enggak. Yang pasti kalau orang demo itu harus ada izin. Lagian ya itu gue bingung loh. Apa yang waktu NM di Pondok Bambu dia kan
main HP tuh ya, itu HP siapa? Itu kalau punya HP HRD-nya itu setahu Bunda orang berkunjung itu nggak boleh loh bawa handphone. Handphonenya ditahan loh. Jadi kita masuk tuh nggak ada yang boleh bawa handphone. Itu kok bisa masuk handphone? Itu bagaimana itu Ibu Kepala Rutan Pondok Bambu? Kok bisa? Apa itu handphone kepala penjerongnya, kepala rutannya dipakai? Bun, rambutnya diganti-ganti apa nggak rusak Bun? Nggak sayang. Iya harusnya nggak boleh. Si NM kan bikin piti tuh sebelum mau sidang di salon manggil Herdu. Itu HP Mua kali, ya nggak boleh. Apalagi coba Mua, ya kan? Nggak boleh masuk ke dalam itu bawa HP sayang. Ngerti nggak? Nggak boleh. Makanya itu kita wajib pertanyakan itu HP siapa yang dipakai, ngerti nggak? Ya mungkin kepala rutannya barangkali kan udah deket, ya kan? Gitu loh. Makanya udahlah kalian nggak usah pada sedih-sedih orang nggak, ya kan? Anaknya buat tameng di medsos, kasihan begana begini. Orang mainnya juga nggak sedih nggak apa kok, kalian yang pada sedih. Gue curiga CNM dispesialkan Bun. Ya udah jelas lah. Ya jelas lah. Pasti di dalam juga dia ngambur-ngambur dutrek. Kan gue bilang di dalam yang berkuasa itu bukan preman yang lama di penjerong atau segala macem, tapi yang royal, yang bakar-bakar uang. Gue kasih tahu sama lo, ya udah gitu aja. Di dalam itu banyak penjilat, ya, gitu aja. Itu pengalaman Bunda sendiri. Jadi yang preman tuh bukan yang lo pinter berantem atau lama di penjerong, tidak, tapi yang banyak dutrek, yang seneng bakar-bakar uang, itu yang berkuasa. Mami awet banget kerja di Passion. Iya sayang. Orang Passion ini kan mau dibalik nama gue nanti. Udah 20 tahun Bunda di sini. Jadi nanti kalau udah 30 tahun mau dibalik nama Bunda. Iya namanya bakar-bakar sayang, bakar-bakar uang, tebar-tebar. Ikut ketawa kalau Bunda ketawa. Itu kepala rutannya harus dipertanyakan tuh emberan. Iya. Setahu Bunda itu nggak boleh ya, kita ngebesuk itu nggak boleh gitu. Bunda papi di mana di rumah? Bun demonya dapat nasi kotak, masa emang lu ikut? Bunda lagi cuci mobil ya? Kagak di showroom. Iya makanya. Emang boleh mau sidang manggil tukang make up Bun? Nggak tahu juga ya. Setahu Bunda sih nggak boleh. Setahu Bunda ya. Kecuali ya sakit yang parah boleh dibawa ke rumah sakit, itu pun atas dikawal dengan petugas gitu loh, ngerti nggak ya? Iya, setahu Bunda nggak bisa, nggak boleh. Ya kecuali memang kepala rutannya mempersilahkan, ya boleh. Tapi kan aturannya nggak tahu, undang-undangnya ada nggak tuh? Karena waktu Bunda di dalam ya, gitu loh. Ya seperti itu aturannya. Lagian juga sekarang hati-hati lah. Akunya dia juga pasti, gua sih curiganya ya, udah dipegang sama dia sendiri, di dalam pasti dia pegang handphone. Heran masih pada dibelain emberan, makanya bingung dah. Di situ aja dia sudah tidak menghargai, ngerti nggak ya? Tidak menghargai yang ada. Dia kan mau nge-show. Dia ngerti nggak sih mau nge-show? Nih gue nih walaupun di dalam penjerong gue masih bisa nyalon, masih bisa cantik, masih bisa manggil orang ke dalam gitu, ngerti nggak?
itu sama dengan nimpukin kalau menurut Bunda ya, nimpukin nama buruk rutan tersebut. Nah itu kepala rutannya bagaimana itu pertanggungjawabannya ya, seperti itu. Tapi hatinya tetap merana, ya pastilah. Bukan menjerit lagi sayang, menangis. Lu nggak lihat matanya sembab begitu. Pasti malamnya habis sholat tahajud itu dia. Ngerti nggak? Gue bilang sama kalian ya, terdakwa, tersangka sampai ponis ketuk palu itu dia akan tiap malam sholat 5 waktu, sholat tahajud rajin serajin-rajinnya ya. Itu rata-rata. Tapi biasanya setelah ponis nggak tahu deh, awalan bisawab ya, kecuali yang memang dia memang dari sononya sudah menjalankan sholat 5 waktu ya kan, sungguh-sungguh ya mungkin gitu. Apa itu manage by admin itu halusinasi ya Bun? Udahlah, nggak usah aneh lah, di dalam bisa megang HP, nggak usah ini. Jangankan sekarang ya, jangankan sekarang, zamannya Bunda aja bisa. Zamannya Bunda juga bisa kok. Kenapa emangnya? Ya memang aturannya nggak boleh, tapi kan ngumpet-ngumpet bisa, ya kan? Gitu. Artis yang terkenal takut sayang deket sama dia. Yang deket sama dia pasti kena masalah. Grace, basta besti, naik lo. Ngerti nggak ya? Gitu. Suka sama Bunda kalau komen nggak ngasal, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, lain sama sebelah bilang mana sebelah itu kalau ngomong gak ada yang terbukti, semuanya bullshit semua lah. Kalau gue kan di dalam memang gue ngerasain ngalamin sendiri, dan gue pun waktu di dalam gue megang handphone. Kenapa gue di dalam megang handphone? Iya kan, gue yang gembelita aja bisa megang handphone di dalam, apalagi banyak dutrek. Bun kenal sama Tesot enggak? Kagak. Si Tesot merosot. Ya nggak tahu lah. Bunda nggak dibaca-baca. Apa sayang? Kenapa? Apa tomato? Betul Bun, saudara saya juga di penjara pegang HP. Alah, udah nggak usah. Itu mah bukan rahasia umum, ngerti nggak ya? Itu udah bukan rahasia umum lah, di dalam bisa pegang HP. Sampai komen juga tetap aja masih bisa menghina. Iya, karena apa? Dari ketikan dia waktu menghina gue aja itu kayak bahasanya dia. Ingat gak waktu gue komal di tempatnya si Koko? Dia ada bikin VT. Ini kenapa sih nih si nenek ini gitu, GM, perasaan katanya KNM gak ada masalah sama lo. Ngerti gak? Itu dia aja nyebutin gue tuh begitu, ngerti nggak? Kayak si Miss Gosip ngatain emaknya si NM apa? Kalian tahu kan? Nah, dia pun ngatain gue begitu, ngerti nggak? Ngatain gue begitu, gitu loh, iya kan? Jadi ya nggak usah aneh lah. Sudah basi ya Bun, bukan basi lagi sayang, udah jadi bubur bahasa kalau tahanan di dalam bisa megang HP mah, ngerti gak sih? Tesot diundang pagi-pagi ambiar, senang banget pencapaian tercapai, betul. Lumayan lah di pagi-pagi ambiar dapat bayaran sejetong. Malam udah indah, malam juga. Emangnya NM banyak duit ya Bun? Kalau banyak duit nggak mungkin meres-meres lemon sayang. Ya.
Yang pasti lebih cucok daripada RG. RG lebih cucok. Ya kan, dari rumah aja kayak langit dan bumi. Waalaikumsalam. Ya, gue kasih tahu sama kalian. Lu tahu nggak? Yang gue bingung, mau masuk ke dalam itu nggak mudah, ya. Apalagi lu masukin hairdo ke dalam penjerong hanya untuk sidang, nggak masuk akal, ngerti nggak? Kecuali lu manggil dokter dari luar karena urgent darurat, itu pasien lah ya, dianggapnya di pasien ya. Gue kasih tahu, para tersangka di dalam itu disebutnya pasien, asal kalian tahu ya. Ya, tersangka itu napi di dalam itu dipanggilnya pasien. Kecuali pasien itu sakit darurat urgent, wajar manggil dokter dari luar. Lah ini orang mau sidang kok manggil muak ke dalam, maksudnya apaan? Ya kan? Coba itu napi-napi lain kalau sidang suruh manggil muak, dikasih nggak tuh? Hah? Berapa itu? Lu kira itu masukin muak ke dalam dia nggak ngelontorin dutrek? Bullshit kalau nggak ngelontorin dutrek. Hah? Ngerti nggak? Bullshit. Coba semua pasien di dalam Pondok Bambu kalau mau sidang yang cewek suruh manggil hairdo muak dari luar tanpa ngeluarin dutrek, boleh nggak? Hah? Semua tanpa terkecuali dikasih nggak tuh? Coba ya, rutan Pondok Bambu, halo ya. Iya. Amin, makasih tomato. Ya. Kalau memang itu ngedatengin hairdo nggak pakai dutrek, ngerti nggak? Sini tuh semua pasien yang di dalam kalau mau sidang, gue dandanin, gue yang dandanin, gue donaturnya, ya. Bilang sama Bu Rutan Pondok Bambu, biar semua pasien yang mau sidang itu cantik-cantik, ya. Biar gue kirim orang salon gue, boleh nggak? Tapi nggak ada ya yang namanya pakai dutrek ya, Bu Rutan Pondok Bambu. Biar cantik-cantik tuh pasien-pasien yang mau sidang, yang cewek-cewek, ngerti nggak? Bila perlu gue yang kawal masuk ke Pondok Bambu. Siapa tahu masih ada yang kenal gue. Sipir-sipirnya, sipir Bu Bunga masih ada nggak ya di Pondok Bambu? Bu Bunga, ini ponakanmu Bu Bunga. Bunda tuh punya saudara namanya Bu Bunga di Pondok Bambu, jadi sipir, tahu nggak? Cuman nggak tahu, udah lost contact. Bunda tuh udah lama banget. Ngerti nggak lo? Gak apa-apa, gue jadi donatur dah. Gue kirim orang salon tiap hari dua ke Pondok Bambu. Biar tuh para pasien yang mau sidang cantik-cantik. Dengan satu catatan, nggak ada gue bayar-bayar masukin muak ke dalam, gratis. Bagaimana Ibu Pondok Bambu, Kepala Rutan Pondok Bambu? Pakai perhiasan boleh nggak? Nggak tahu lah kalau itu. Setahu Bunda duit aja nih, duit ya, duit aja itu nggak boleh. Duit aja nggak boleh kita bawa duit banyak-banyak, ngerti nggak ya? Bawa duit banyak-banyak tuh nggak boleh. Kita kalau habis sidang, kalau dikasih uang tuh diselip-selipin ke Meki lah, ke apalah, ngerti nggak sih lo? Ya, apalagi perhiasan yang harganya miliaran. Setahu Bunda ya kayaknya impossible gitu, ngerti nggak? Duit aja kalau banyak itu nggak boleh sayang, ditahan. Makanya kita kalau dikasih duit dari keluarga kalau habis sidang, kan rata-rata ya, kita kalau sidang kan keluarga datang tuh pasti ngasih duit dong. Itu nggak boleh banyak,
kita umpetin lah tuh di Meki lah, di mana lah, biar nggak ketahuan. Apalagi perhiasan yang harganya miliaran, ya pikir aja sendiri. Sana sampein ke kepala rutan Pondok Bambu. Ada donatur salon tuh, Bunda Indah. Tiap hari mau kirim orang salon, ya. Dengan catatan jangan pakai uang-uang, masukin orang salon ke dalam. Free, biar cantik-cantik tuh para pasien kalau sidang, ya, biar cerah-cerah. Kemarin Dandi disuruh end live sama Elsa waktu Dandi bilang abis dikasih dutrek pulang dari persidangan. Dandi siapa? Dandi siapa John? Kim John? Oh si Botita. Lagi-lagi. Iya. Itu udah gue bahas lah kemarin lah, males itu. Jadi gitu ya guys ya. Jadi gitu. Ini kecurigaan gue masukin hairdo ke dalam itu nggak ada yang namanya gretong. Gue mau kencing guys. Jim pegangin Jim. Sebentar sih, gue mau kencing dulu ini. Iya siapa yang mak sini, gue mau salonin gitu. Nih, pegang. Mau kencing dulu guys. Gak apa-apa sih Jimmy. Enggak malu. Lu gimana mau viral kayak Malu. Item selanjutnya kalian bisa beli konsentrate energi. Item ini juga akan memberikan 20% hybrid lifestyle yang akan buat pasif Lunox jadi lebih optimal. Kemudian kalian juga bisa beli Divine Glide jika terdapat lawan dengan defense tinggi. Dan item terakhir bisa pakai Winter Ground agar lebih Jimmy aman Borito saat siapa musim ini? hujan. Dengan debuffnya Lunox mekanisme penggunaan Bunda Endang yang kurang ajar. sehingga kalian bisa dengan mudah melakukan Kok nama lu titik sih? Jadi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Hero Magen ini lagi gila banget di meta. Titik. Pulang jam berapa? Nggak tahu. Baru jam 9. Ntar lagi kayaknya. Lapar gue, makan lah. Gue kenyang habis makan tadi di sini. Makan kantin. Cepet banget. ya kejar-kejar lah, lari-lari. Ini Malam yang sepi. Apa itu pulang jam berapa? Lapar gue, siapa ini? Kenapa Dang? Apa ini? Kok begini? Jimmy, ini tulisannya gede-gede jadinya kepencet gue. Gimana ini caranya goble? Oh udah. Apalagi guys? Gue menghilang sebentar aja, viewers langsung turun. Lapar gue Dang, itu si Mesya ajak makan Dang. Itu si Mesya kasih makan Dang. Bunda cebok nggak tadi? Cebok lah. Makan apa, lauk habis? Beli landang, ntar gue transfer. Kalau nggak minta sama papi, kata mami gitu, minta duit. Masa nggak cebok hari gini, gila ya? video-videonya yang turun. Itu sama yang lain. Ya buat kalian bilangin sama ibu rutan Pondok Bambu, boleh nggak tuh itu Bunda Indah mau jadi sponsornya salon Indah, buat nyalonin pasien yang mau sidang ya, dan boleh bawa HP itu ya, main HP selama joget-joget tuh selama nyalonnya, boleh nggak gitu, harus adil, jangan dibeda-bedain ya, Indonesia ini sama rata
Ngerti nggak? Duduk sama pendek, berdiri sama tinggi. Tuh cepet banget bunda, biarin ah. Gue aja dulu besok Bunda Indah HP disita, iya kan Dang? Nggak boleh kan Dang HP kan? Masa ini yang nggak tahu itu HP-nya kepala rutannya, apa HRD-nya bawa HP? Nggak boleh kan? Lu waktu kunjungan bawa HP kan? Mana bawa jengkol? Ya kan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi Bunda, iya tomato. Iya kan, bawaan diacak-acak. Makanya ya sekalian sindir kepala rutan Bun. Udah gue dari tadi. Harusnya kalian record terus kalian bikin VT, ngerti nggak ya? Tag tuh kepala rutan Pondok Bambu, ngerti nggak ya? Apalagi bawa HP. Makanya Bunda nggak ke pengadilan kemarin? Enggak. Rokok aja cuma sebungkus boleh dimasukin, iya kan Dang? Orang duit aja nggak boleh banyak-banyak, ngerti nggak? Duit gue masukin kemana? Ke Meki, ke mana lagi? Dikira. Tunggu dong video ini. Apalagi perhiasan yang miliaran. Oh iya ya, aduh. Sana tes HIV dek. Siapa lagi yang belum tes HIV ya? Sana ya udah. Ya udah sana. Awas kamu jatuh dek itunya. Sekalian aja nanti ke itu apa? Ya. Tahu nggak tempatnya? Tanya security. Iya. Apa itu? Pantesan nggak kelihatan. Gue seminggu sekali besuk jadi paham banget. 20 tahun Bunda, ngeri amat. Nun kayak di film-film. Apanya Ola? Apanya yang ngeri? Apanya yang ngeri? Bunda kasus apa? Narkocoy sayang. Narkocoy. Nge-lag ya guys. Narkocoy Bunda tahun 2000 berapa ya Ndang? Tahun berapa sih Ndang? Tahun berapa sih Ndang? Lupa udah lama banget. Gak kebayang nanti DRG datang. Kalau DRG datang ntar gue datang juga ya. Kalau DRG datang gue datang insya Allah ya, doain ya. Ayo pak kenceng-kenceng. Apa itu? Setahun gue bolak-balik ke Pondok Bambu. Enggak ada setahun Endang, gue 10 bulan doang, enak aja lu. Woi, gue 10 bulan. Subsidiarnya kan dibayar 3 juta 1 bulan. Kan harusnya 11 bulan, poni 10 bulan. Subsidiar 1 bulan, ya kan? Karena subsidiar kita bayar 3 juta waktu itu, akhirnya cuma 10 bulan. Oh iya. Udah lihat belum netcin ibunya apa itu? Rutan udah, iya makanya. Jadi kita hafal bener Pondok Bambu tuh kayak gimana. Ya, kan gue bilang sama kalian di Pondok Bambu itu ya yang berkuasa bukan orang yang berani berantem, tapi orang yang bakar-bakar uang. Gimana pendapat Bunda soal foto vulgar sama yang RG, emaknya RG? Emangnya kalian tahu itu pasti emaknya RG? Dari mulut siapa? Kalian udah ngeliat kakaknya, kartu keluarganya RG, kalau itu ibunya, ya?
Bener Bu, ada di Facebook. Nggak tahu deh kalau di Facebook gue nggak lihat-lihat. Mirip banget soalnya, mirip dari Hong Kong. Adela. Aye. Bener Bun, itu ada videonya. Terus kalau orang pernah foto bareng, ada video bareng, itu dipastikan itu ibunya gitu. Hah? Kayak lu. Iya kan foto sama NM. Terus lu anaknya NM gitu. Kan enggak juga. Bener Bun, itu ibunya. Kan gue bilang emang lu tahu pasti. Kenapa produk bagus nggak berani datang? Inilah terkadang pound precil. Lu tahu nggak sih ya? Lu tahu nggak? Ya karena memang belum dibutuhkan untuk hadir buat apa? Kalau mediasi nggak pernah datang, ya memang dia nggak mau mediasi, nggak mau berdamai. Ngerti nggak sih? Paham nggak sih lo? Ya, udah dibahas kemarin, lu nggak nongol di PT gue lu, di live gue kemarin, ya. Dia nggak mau bermediasi, nggak mau berdamai. Ya, itu tandanya dia nggak mau berdamai sama sekali, sayang. Ngerti nggak sih? Ya, ngapain datang? Kok pengecut? Pengecut apanya? Ya enggak lah. Orang dianya nggak mau bermediasi. Aduh, nggak paham, susah lah. Udahlah, gue males ya. Udah gue bahas kemarin. Udah gue bahas, ya. Ya, gue kasih tahu, kubunya RG tuh orang-orang cerdas, ya, paham aturan, ngerti nggak ya? Ngerti nggak sih lo? Ngerti nggak sih lo? Kalau dia melanggar aturan persidangan, udah dijemput, mana nggak ada? Karena memang sah-sah aja nggak datang juga, ngerti nggak sih lo? Ya kan? Memang nggak masalah nggak datang juga, dia udah punya pengacara. Pengacara itu mewakilkan kita, ngerti nggak? Buat apa ada pengacara? Repot-repot, kan begitu dong. Makanya ngapain ngadepin orang yang emosional? Sengaja malahan. RG itu pinter loh ya. Sengaja dia nggak hadir, akhirnya NM emosi kan? Ngerti nggak? Oh, akhirnya meledak-ledak kan? Kepancing, tau nggak lo? Ya, cerdas apanya? Lo cerdas lah, bisa njeblosin NM ke penjerong. Wish. Bye. Coba dong Bun hadir ke sidangnya, ya nanti lah sayang. Iya makanya RG cerdas, ngapain? Malah sengaja nggak datang biar emosi. Ini bener aja kan, kepancing, tau nggak lo? Kepancing malahan. Makanya buat apa ada pengacara? Pengacara itu bayarnya miliaran barangkali, ya kan? Lu kira pengacara itu hitungannya bayarnya itu bukannya murah loh. Ya. Emberan Aleng Hasan. Makanya mendingan dia ngurusin pasien kliniknya, ya kan? Iya sayang, rambut baru. Iya, itu pun kayak begitu di persidangan, kayak begitu tuh nggak baik juga. Yang iya dibilang pelangap pelongo, tapi yang paling kan gue bilang kalian tuh bergurulah sama Pak Jokowi. Presiden Jokowi itu dikatain pelangap pelongo, ya kan? Dikatain apa? Tapi kan jadi presiden 2 kali periode, jadi wali kota 2 periode, dihormati oleh seluruh presiden sedunia, ya kan? Dikatain nama pembenci itu pelangap pelongo, ya kan? Kalau cuma masalah salah digit segala macam, manusia itu ada ngeblanknya, ada lupanya.
Namanya manusia ada hilapnya. Emangnya Niki Bull selalu bener bacotnya? Hah? Gue tanya sama kalian. Emang Niki Bull bacotnya selalu bener kalau ngomong? Banyak bullshitnya, ngerti gak ya? Banyak tipunya. Banyak bullshit, tau gak bullshit? Baru RG salah ngomong digit aja udah rame. Gila Niki Bull berkali-kali ngibul aja lu, asik-asik aja anjing. Iya kan? Itulah keserakahan pihak si Niki Bull, tau nggak? Ya, emosian, pada pengen bener sendiri aja, kalau otaknya kosong. Ya bukan nama Bunda Korla doang sayang. Banyak orang. Nek lu tunggu aja lu NM keluar, lu abis kena jambak. Oh bagus dia jambak gue. Gue laporin sekalian, masuk lagi dia. Ngerti gak lo? Ya? Dia jambak gue nggak ngelawan. Tinggal gue ke rumah sakit visum. Iya kan, penganiayaan murni. Masuk lagi dia. Paham lo? Otaknya cerdas dikit, kenapa? Lo kira kalau jambak orang itu pinter, berani? Tolol namanya. Ya, ini negara hukum. Ya, jangan kan kita jambak orang. Mitnah aja kita bisa masuk penjerong. Nah, kalau gua kan memang fakta apa yang gua omongin semuanya. Kenapa lu? Cerdas makanya lo, ngerti nggak ya? Ya, lu kira gue takut lu takutin begitu? Kagak, ngerti nggak ya? Ya, ngerti nggak? Bagus kalau dia ngejambak gue nggak akan lawan, tenang aja. Tinggal gue pergi ke rumah sakit, visum, lapor ke polisi, ya kan? Mereka bilang kalau Niki Bull kalau ngomong bener, padahal apa yang dan Niki Bull bohong semua bun. Nah, ya kalian lah tahu lah. Iya. Jadi kasus penganiayaan iyalah. Kalau jambak tak bisa visum nenek terkecuali muka lu. Aduh, ya kalau jambaknya rambut gue sampai patah lu, sampai putus. Terus gue ini sampai berdarah gimana? Rambut gue ketarik, copot semua, keluar darah. Ayo lu. Gimana coba? Gimana sih lu PA? Nggak jelas lu. Namanya gue kan rambut tua, rapuh. Iya kan, bener nggak? Ya dong, emang NM bodoh ya, emang bodoh. Kalau dia pinter nggak masuk penjerong sayang. Ya, ngerti nggak? Ya, kalau dia pinter nggak masuk perangkap, nggak masuk perangkap ke penjerong. Panas ya, panas ya, panas. Panas, 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 panas. Itu namanya sepandai-pandainya tupai airnya jatuh juga. Harusnya kalau orang pinter tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama, ngerti nggak? Saking bodohnya masuk penjerong sampai 2 kali. Apa 3 kali? Iya kan? Ngerti nggak lo? Ya? Aku di sini tanpa senyuman, ya kan? Gitu.
Jadi seperti itu sayang. Itu namanya orang bodoh. Jatuh ke lubang yang sama, paham? Ngerti nggak lo? Ya. Jatuh ke lubang yang sama. Yang salah ngapain dibela aneh? Ya namanya juga SDM rendah sayang. Jam berapa nih, Dek? Bunda mentalnya kuat, nggak bisa julid. Julid ti bunda bisa-bisa panas sendiri. Gimana sih Bun rasanya masuk penjara? Aduh sayang ya. Nauzamindalik ya. Seumur hidup turunan 7 tanjakan 7 pengkolan, jangan sampai ya. Jangan sampai terjadi pada kita, pada kalian ya. Yang namanya masuk penjara gitu nggak ada enak-enaknya sayang. Gue kasih tahu sama kalian. Walaupun kalian di dalam itu bergelimangan kenikmatan, kasarnya lu diservis abis. Walaupun lu diistimewakan, tetap aja ya. Yang namanya badan terkurung itu nggak ada yang namanya enak, ngerti nggak ya? Seperti itu. Masuk dulu dong Nek, baru tahu. Gue udah goblok. Iya. Gue udah 20 tahun lalu udah pernah masuk penjerong, makanya gue paham banget anjing. Makanya kalau berbicara tuh fakta, karena gue ngerasain sendiri. Emang kalian mengada-ngada, ngerti gak sih lo? Gue tuh nggak bakal berani cerita atau berkomentar kalau cuma mengada-ngada atau halusinasi. Ya. Iya makanya. Habis gue kadang suka malas sama orang yang terlalu tell me, tau gak lo? Ngerti gak sih? Ya. Kalau pengikut gue kan cerdas-cerdas. Kalau 20 tahun itu kira-kira gimana rasanya? Hukuman itu, vonis itu bisa turun bisa naik gitu loh ya. Bisa turun bisa naik. Memang rata-ratanya sih turun ya. Ada juga yang naik gitu loh, ngerti nggak ya? Biasanya tidak sopan dalam persidangan, tidak kooperatif, berbelit-belit, bikin kesel hakim dan jaksa, itu bisa naik tuh. Ngerti nggak lo? Ya, gitu. Kalau yang turun biasanya belum pernah masuk penjerong ya, terdakwa belum pernah menjadi terpidana ya kan. Kedua, sopan dalam persidangan. Ketiga, tulang punggung keluarga. Itu yang biasanya yang meringankan hukuman. Jadi semua tingkah laku kita di persidangan itu dinilai. Biasanya seperti itu. Ya. Kayak gitu. Menurut Bunda, NM pantas gak dihukum 20 tahun? tahun. Kalau 20 tahun sih menurut Bunda terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi, ngerti gak? 17 tahun lah, 17 tahun. Ngerti gak? 17 tahun kan nanti kan potong masa tahanan. Nanti kan remisi kalau lu berkelakuan baik ya. Remisi itu kalau lu berkelakuan baik. Kalau lu sering berantem, sering ribut, itu biasanya apalagi udah pernah masuk sel tikus, itu gak dapat remisi. Macam dunia milik kau ya Bu. Iyalah ini dunia milik gue. Emang siapa? Kan? Dunia ini milik kita, kita bersama. Lu gak pengen punya dunia? Hah? Kasihan banget lu.
Ya. Orang yang merasa nggak punya dunia adalah orang melihat pintunya penjara, tau nggak? Begitu ngeliat pintu pondok bambu, seakan dunia ini runtuh. Ngerti gak sih lo? Ya? Waktu gue pertama ngeliat pintu pondok bambu, dunia itu runtuh. Rasanya gue pengen kabur, tau nggak lo? Pengen kabur, cuma kata polisinya gini, Indah, lu jangan pikir macem-macem ya, jangan lu mikir lu mau kabur ya. Walaupun gue bayar sama lu, tetap gue akan tembak kaki lu, katanya. Jadi polisi yang antar gue itu udah paham otak-otak para napi yang baru masuk ya, terutama yang baru pertama masuk penjerong. Itu hafal di kepalanya. Kabur nggak ya? Kabur nggak ya? Aduh, kalau gue kabur ntar gue ditembak. Kalau nggak ntar keluarga gue yang jadi masalah. Kayak gitu-gitu, ngerti nggak lo? Jadi begitu ngeliat pintu pondok bambu ya, itu dunia rasa runtuh karena kita, aduh ya Allah, gitu loh, ngerti gak sih? Bunda langsung tobat ya, nggak mau balik lagi, amit-amit. Makanya kita ya, ini memang percaya nggak percaya. Kalau kita dari pondok bambu, kita buang sial sayang, kemana? Ke Ancol, ngerti nggak? Biar kita nggak balik lagi. Bunda dari pondok bambu langsung ke Ancol, buang sial, ngerti nggak? Ya buang sial. Baju kita buangin semua. Baju kita buangin semua, sampai yang di dalam-dalam. Kita buang, kita ya, maksudnya semoga jangan kembali lagi. Udah sialnya dibawa ombak, dibawa air, dibawa laut, dibawa angin. Udah, gitu, ngerti nggak? Kabarnya baik sayang. Ritual khusus ya Bunda. Bun takut pertama masuk boy nggak? Ya takut banget lah. Begitu masuk ke dalam gue nangis terus, tau nggak? Gue inget siapa? Ini sekarang aja gue masih pengen nangis sih. Gue inget anak gue, tau nggak lo? Inget anak gue, inget emak gue. Gue sekarang aja kalau inget pondok bambu gue masih bisa nangis. Mau lo gue nangis? Ah? Mau nggak? Kalau gue inget pondok bambu gue masih bisa nangis. Ngerti nggak? Kalian nggak pernah lihat gue nangis kan? Ini gue cerita gue waktu di pondok bambu. Yang gue inget pertama adalah anak gue. Anak gue nanti siapa yang ngurus? Anak gue gimana nantinya? Karena kita kan nggak tahu gue akan kena berapa tahun atau berapa lama atau berapa bulan, ya kan? Gue inget dosa sama orang tua gue inget dosa sama segala-gala. Ngerti nggak lo? Ya, kok jadi nangis kan gue. Makanya kalau dibilang di dalam bahagia happy bullshit, tau gak lo? Padahal gue cuma 10 bulan. Kasus apa? Narkocoy. Ya, ngerti gak lo? Jadi kalau ada orang bilang di dalam happy itu bullshit. Tempat tidurnya itu kita satu kamar waktu itu Bunda 13 orang. 13 orang ya, kamar mandi di tengah. Terus dibikin buk, tau gak sih buk? Buk bata di semen. Terus atasnya itu dibikin pakai keramik ya. Terus kita boleh bawa kasur tipis, tau gak? Boleh pakai bed cover alasnya. Boleh pakai kasur yang tipis, tapi yang tipis gak boleh gede-gede gitu. Mau berak aja susah ya, kalau udah biasa mah enggak sayang ya. Kalau udah terbiasa berak aja. Waktu pertama mah iya nggak bisa berak, malu, ngerti nggak? Iya, karena kepaksa lama-lama pengen berak juga, ya udah berak aja. Beraknya di tengah sayang, kamar mandi itu jadi tahu kan liter U. Nah di tengahnya itu bak kamar mandi sama toilet buat modal. Sampingnya kanan kiri ya kakinya itu tempat tidur terbuat dari buk, tahu nggak sih buk? Bata di semen, terus atasnya dikasih keramik. Itu begitu. Gak bisa bayangin kalau sampai 10 tahun ke atas, waduh. Udah yang 10 tahun ke atas itu
entahlah ya. Bau dong bun, ya kita udah terbiasa mah enggak lah sayang. Ya, karena kan kalau kita udah siang kan pintunya dibuka, kita pada keluar. Ya, pintunya dibuka kalau siang, jadi pada keluar, pada main apa. Yang mau tidur ya tidur, terserah bebas. Tapi bun galak enggak duluan masuk, enggak lah. Malu masih di celana dalam asik. Masih? Mau dong sampai Itu di situ. Enggak, jadi gini sayang, di dalam itu ya, gue kasih tahu sama kalian. Kalau kasusnya narkocoy ya, itu biasanya orang tahu. Orang narkocoy itu ya sorry bukan lagi menghina satu sama lain. Itu biasanya ya ekonominya nggak sulit-sulit amat lah, ngerti nggak sih? Jadi kita dihargai malahan gitu loh. Tapi kalau kasusnya yang nyolong, ngutil, apa segala macem gitu loh, dipisah. Tapi yang nggak ada yang gimana, enggak, biasa aja, nggak kayak di film-film, enggak. Kirain ada kamar khusus bun, tergantung bayarnya. Kalau dulu ada, waktu zamannya bunda nggak tahu ya, ada satu kamar itu cuma buat satu orang, ngerti nggak? Dan itu tahu belinya itu berapa duit, bunda lupa. Tapi itu nggak ada yang pakai, karena dua cepek. Tapi kalau misalkan lu, iya gocap satu, ya Allah belinya 30.000 lebih tuh. Tapi kalau lu misalkan sendiri malah stres karena nggak ada teman ngobrol. Kalau rame-rame kita enak malahan, ngerti nggak? Gitu. Kalau pengen ngewong gimana bun? Ya nggak ada lah ngewong-ngewong lu lagi. Nggak ada ngewong-ngewong di cewek sayang, nggak ada. Gue sumpah jamin 100%, 1.000.000%. Di tempat cewek nggak ada yang bisa ngewong. Kalau ada yang bisa ngewong itu bohong, ya. Bohong, nggak ada. Nggak tahu kalau di Cipinang lelaki ya katanya sih bisa, itu nggak tahu lah. Kalau lelaki kan kenapa di perempuan itu, entah dulu gue pasang itu ya, capek ah. Entah dulu gue pasang itu, pasang apa namanya tuh, pakai ini biar nggak goyang-goyang. Pasang apa sih namanya lah? cepet ya. Udah ambil. Tahu nggak? Kenapa cewek itu nggak bisa? Cewek itu kan bunting. Lah kalau misalnya bisa ngewong di dalam penjara pada bunting semua, apa nggak repot? Gilingan lo. Nanya yang sopan, ini serius. Apa itu? Baru lihat lagi nenek ini. Kenapa belum ke sidang di kita? Hamil bun? Iya makanya. Iya kan? Bohong. Kalau di Pondok Bambu bisa bayar ngewong itu gue jamin. Bukan 100% lagi, 1.000.000% nggak bisa. Ngerti nggak ya? Nggak ada. Iya kan? Lagi ada yang hamil 1-2 aja kita repot kalau lahiran. Ngerti nggak sih? Sesekali canda ya bun, nggak apa-apa sayang. HP boleh kan bunda bilang, sebetulnya nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Ya, ngerti nggak? Cuma ya cincai bajai lah, kalian tahu lah negara Konoha. Iya kan? Gitu loh. Sembunyi-sembunyi, pinter-pinter kita masukinya. Kalau ketahuan ya HP-nya diambil sama petugas. Ngerti nggak? Nggak boleh. Gitu. Ngewong sesama napi cewek mungkin. Maksudnya les biola gitu. Ya, les biola itu pun gue jamin nggak ada. Ya. Les biola pun di dalam itu cuman gandeng-gandengan tangan. Gitu, ngerti nggak sih? Ya namanya pacar-pacar kayak begitu nggak ada, nggak boleh. Gimana mau ngewong orang tempat jadi kita terbuka? Gimana sih lo? Ah, nggak ada, gue jamin. Mau lu les biola ya, pacaran cewek sama cewek itu nggak ada. Paling kalau les biola itu pacar-pacaran kayak gitu, gandeng-gandengan tangan, ngerti nggak sih? Kayak gitu-gitu doang, peluk-pelukan. Nggak ada yang pengewong-ewong kayak begitu. Nggak ada, gue jamin itu. Ngumpet-ngumpetnya di mana sayang? Tempatnya terbuka, ngerti nggak sih lu? Lu kalian tahu kan Pondok Bambu pasti sering lihat di TV. Kita ini kan di kerangkeng. Kerangkengnya kan terbuka tuh. Ngerti nggak sih? Semua kita tidurnya ngabrak, berkeseluruhan. Mana bisa? Di kamar mandinya tuh segini.
Kalau kita berdiri ya, ini segini. Kelihatan kebuka kamar mandinya tuh nggak ada bata. Ada batanya tuh setengah. Jadi kalau kita berdiri ini segini. Ngerti nggak? Jadi ya Rutan juga sudah memprediksi segala sesuatu hal yang buruk-buruk gitu. Ngerti nggak sih lo? Maksudnya HP yang ngumpet, Bun. Kenapa HP yang ngumpet? Semua pada tidur, dia bekerja, Bun. Itu kalau yang kayak begitu, itu nggak boleh satu sel, sayang, dipisahin. Ya, kalau ketahuan pacaran, misalkan nih cewek sama cewek, itu dipisahin, nggak boleh satu sel. Gitu. Bisa tidur ngumpet bagaimana lo? Pakai kipas angin atau ada AC, Bun. Kalau nggak ada geradong. Kipas angin boleh, tapi yang kecil. Ini zamannya Bunda ya, 20 tahun yang lalu ya. Lebih 25 tahun yang lalu lah, Bunda. 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu, Bunda. Kipas angin boleh kecil, ya. Sendok aja nggak boleh kalau ketahuan ya. Sendok aja nggak boleh yang besi, hanya yang plastik, gitu. Berarti kalau BAB kecium teman-teman semua dong? Ya iyalah, ya iya mau nggak mau. Cuman ya karena kita udah terbiasa ya biasa aja. Menurut sih, dikasih TV nggak, Bun? Enggak, sayang, enggak. Cuman kalau kayak model radio ya zamannya Bunda masih boleh, nggak tahu sekarang. Oh, hukumannya cepat, siapa gue? Kan gue bilang gue pacaran sama jaksanya. Bun, gimana? Kalau artis campur apa dipisahin? Campur, sayang. Nggak ada artis-artis, nggak ada pejabat-pejabat, nggak ada itu lu siapa-siapa di dalam, sama aja. Ngerti nggak ya? Sama aja. Waktu gue di dalam itu ada si Alung, tau gak Alung? Pemain sinetron Alung itu bininya tuh bareng sama gua, sama Yohan Tanamal, tau gak Yohan Tanamal? Anaknya Enteng Tanamal tuh bareng sama gua. Siapa yang tahu Yohan Tanamal? Amin itu kamu siapa modal? Amin. Maksud zaman Bunda itu gimana? Pernah masuk sel nggak? Sel apa? Di mana waktu sidang? Waktu sidang apa di mana? Tapi alhamdulillah ya, demi Tuhan nih, demi Tuhan, demi Allah, demi Rasulullah, tangan Bunda bersih dari apa tuh namanya, borgol. Ya, gue nggak pernah kena borgol sedikit pun, alhamdulillah. Tangan gue bersih dari borgol. Ya, tangan gue bersih dari borgol walaupun gue pernah masuk penjerong. Ngerti nggak? Ya. Satu. Terus kedua, gue kalau mau sidang, gue selalu duduknya di depan sama supir. Nggak pernah campur sama pasien yang lain di belakang. Gue selalu jadi nyonya, duduknya di depan. Terus gue cuma waktu di pengadilan, di dalam sel, itu lagi baru datang doang sekali. Lain itu gue duduk di luar. Bunda nangis yang pasti keras. Waktu di mana? Waktu di mana nangisnya? Kasus apa dulu, Bun? Ih, masa harus diulang-ulang? Narkocoy. Narkocoy, sayang. Waktu baru masuk Pondok Bambu gue nangis. Yohan Tanamal penyanyi cilik, iya. Nah itu bareng sama Bunda itu, bareng, masuknya bareng, pulangnya bareng, sama dia kena 10 bulan juga kalau nggak salah. Hebat Bunda, nggak malu ya cerita. Ya buat apa, sayang? Kalau gue tutupin, kan orang pada pasti tahu. Ntar yang ada ngebully gue di TikTok. Lu kan pernah juga masuk penjerong. Sekarang lu mau ngomong apa? Sebelum lu ngatain gue udah cerita duluan, dan gue udah berkali-kali gue cerita. Ngerti gak? Saya kenal Bun. Ya, iya. Berapa tahun, Bun? 10 bulan, sayang. Ya, itu bareng tuh. Yohan Tanamal
Nah Bunda pulang, si Lydia, siapa itu yang pembunuhan? Yang ngebunuh itu siapa, pemain sinetron yang cantik? Yang ngebunuh, aduh ngomongnya ntar band lagi. Yang itu Lady Pratiwi ya, Lydia Pratiwi. Bunda pulang dia masuk. Nah itu, iya Lydia Pratiwi. Bunda pulang dia masuk. Terus ada satu lagi tuh, Bunda masih di dalam dia masuk. Ada satu lagi, cantik juga tuh. Siapa ya namanya tuh? Iya Lydia Pratiwi tuh, ya. Bunda pulang dia masuk. Ada satu lagi, aduh siapa ya? Siapa ya? Ada satu lagi, pemain sinetron juga. Lupa Bunda namanya. Iya itu, iya. Oh iyalah, bukan Cyanida. Cyanida Bunda udah keluar kapan tahu. Bunda kan 23 tahun yang lalu sayang. Bukan Sheila Marcella, bukan. Bukan. Ada rambutnya panjang segini nih. Jari mam, enggak. Udah lewat lah, pokoknya ada lah artis juga. Ada artis, sama aja di dalam. Nggak ada keistimewaan apapun, sama aja. Ya, sama aja. Bukan Jennifer dan Bunda udah keluar. Bunda itu 23 tahun yang lalu sayang, ngerti nggak? 23 tahun yang lalu. Udah lewat gue lupa, nggak tahu, lupa. Pokoknya cantik anaknya tuh. Bukan, Tesi mah cowok. Adalah pokoknya. Gak jelas kalian Udah Iya pokoknya lah. Waktu di dalam tuh ya, pemain sinetron Alung. Kalian ada zaman dulu ada sinetron Alung, tau nggak? Alung yang masuk Islam. Pemain sinetron Alung yang orang itu masuk Islam. Nah itu sama bininya bareng. Bininya itu satu kamar sama Bunda. Namanya Faivi. Istrinya itu namanya Faivi. Itu bareng sama Bunda. Ngerti nggak lo? Ya. Tahu Bun Alung ya, yang tahu sinetron Alung itu bareng tuh sama Bunda tuh. Kasusnya tuh, maksudnya masalahnya gitu. Tahun yang sama. Nah bininya satu kamar sama Bunda, namanya Faivi. Gitu. Bukan Alung. Lu kalau yang masih muda-muda mah nggak tahu. Ya zaman dahulu ada sinetron film sinetron di TV namanya Alung, tau nggak Alung? Ya. Tapi bukan Faivi itu. Ini Faivi bininya Alung. Namanya Faivi juga. Sebenarnya NM tuh udah baikan sama gue gara-gara itu ada kompor beduk, tau nggak? Si Dugong tuh tau nggak Dugong? Yang gara-gara ngompor-ngomporin. Udah sebenarnya udah ini jadi kompor-kompor sama Dugong, jadi dia panas lagi. Faivi F Ramawati, nggak tahu lah, lupa. Pokoknya namanya Faivi, dipanggil di dalam itu Faivi. Alung pokoknya itu cowoknya tuh, dia kayaknya sih belum nikah, cuma udah hidup bareng kayaknya, kalau nggak salah ya, atau nikah siri lah. Alungnya pemain sinetron, ya kan, kena ubas tahu kan maksudnya. Terus bininya juga kena juga. Nah itu sekamar sama Bunda, sekamar. Ini bukan, udah lewat, bukan. Aduh siapa namanya ya, ada pokoknya cantik deh, pemain sinetron cantik. Apalagi yang kalian mau tanya di dalam seperti apa? Hah?
Samira. Jadi gitu guys ya. Kalau artis beda ya, di dalam enggak lah, sama aja. Di dalam ada wifi enggak? Ada gila-gilanya lu wifi. Pakai handphone aja nggak boleh. Gimana sih lu? Kita kalaupun pakai handphone tuh ngumpet-ngumpet sayang. Ngerti nggak? Ya. Kalau ketahuan sama petugas, diambil handphonenya, disita. Ngerti nggak sih lo? Paham nggak lo? Ya kita pakai handphone bukan karena boleh, tapi kitanya yang nakal, ngumpet-ngumpet, nyolong-nyolong. Ngerti nggak sih? Makanya juga kita ngumpet-ngumpet. Kalau ketahuan sama petugas sama sipir, diambil. Banyak nyamuk nggak bun? Wow, bukan lagi sayang, kita pakai autan itu tiap hari. Ya, autan itu tiap hari, everyday. Makanya gimana bun? Makanya mah terjamin lah, apalagi punya duit, ya. Apalagi sekarang zaman Gojek, ngerti nggak? Boleh, kita boleh beli makan dari luar, gitu. Tapi makan dari dalam ada jatah. Sehari itu kalau nggak salah 3 kali. 3 kali ya, siang jam 12 sama sore jam 5. Kalau nggak salah ya, lupa gue. Padahal masuk penjara kok makin ganteng bon. Ya karena di dalam itu kita nggak ngapa-ngapain sayang, cuma bersihin diri. Badan juga kita jadi karena makan tidur ya kan. Malah kalau yang ini yang udah ini gemuk gitu loh, ngerti nggak? Biasanya nanti kalau udah keputusan vonis karena udah tahu hukumannya, itu kita plong, itu bisa jadi gemuk. Bun, kalau punya makanan berbagi, bukan lagi sayang. Kita kalau pelit malah dikerjain, ngerti gak sih lo? Ya, kita di dalam kalau pelit dikerjain, makanannya malah dicolongin. Jadi kita sepenanggungan, kita bahagia, kita makan apa yang kita makan, satu kamar kita makan. Lu pelit-pelit makanan lu dicolongin, ngerti nggak? Lu dikerjain. Kalau di kamarnya bunda begitu, kan bunda 13 orang. Kalau kita makan telur, ya makan telur semua. Kalau makan ikan asin ya ikan asin semua. Kasarnya begitu loh, ya. Penjara cewek petugasnya laki-laki apa perempuan, campur sayang, campur. Sipirnya ada cewek ada cowok. Dan kebetulan waktu itu bunda punya saudara jadi sipir, namanya Bu Bunga. Bunda 23 tahun masih kinyis-kinyis, banyak yang naksir dong. Dibilangin gue pacaran sama jaksanya, ngerti nggak? Sama ininya. Mungkin kalian nggak percaya, ya? Ngerti nggak sih? Kalau BAB gimana bun? Nanya BAB lagi ya, berak lah, orang di situ ada toiletnya. Sorry ya, kita bukan sama petugasnya sayang, sama bosnya. Ngerti nggak? Ya. Kita nggak mainan sama bawahannya, sorry Jack. Ya. Nggak main kita sama sipir-sipir, sorry. Aduh, nanya lagi kasus apapun, coba jawab guys. Jawab tuh si doyan tuh, nanya tuh. Langsung pusatnya ya bun, iya tapi sorry ya. Dalam arti kata kita cuman buat hiburan aja, ngerti gak sih lu? Buat hiburan.